Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik sekalian, berjumpa lagi. Perkenalkan, saya Denny. Saya di sini sebagai Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan coba membahas kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak sekolah, di mana pada masa pandemi ini ada beberapa hal yang sangat bisa kita laksanakan untuk membunuh rutinitas atau kebosanan kita di dalam keseharian kita. Nah, adik-adik sekalian, sebentar adik-adik akan saya perkenalkan dengan sahabat saya. Dia adalah orang yang biasa melaksanakan kegiatan teknis untuk kegiatan menanam di pekarangan. Oke, adik-adik sekalian, ikuti terus. Oke, sekarang kita sudah berada bersama sahabat yang tadi saya bilang. Saya perkenalkan dulu, namanya Kak Jamal. Nanti Kak Jamal ini yang akan menceritakan panjang lebar tentang tata cara mulai dari penyemaian untuk kegiatan menanam di pekarangan. Oke, Kak Jamal bisa perkenalkan diri dulu mungkin, Kak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal, salah satu staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala. Hari ini kita akan mencoba mempraktikkan tentang budidaya tanaman dengan menggunakan sistem hidroponik. Kali ini kita gunakan untuk areal yang pekarangannya sempit atau pada wilayah atau daerah yang kemungkinan memperoleh media tanamnya agak sulit. Jadi kita bisa ambil alternatif dengan menggunakan sistem hidroponik. Dalam sistem hidroponik ini kita menggunakan beberapa bahan. Yang pertama, wadah tempat menyimpan benih. Kemudian yang kedua, kita menggunakan rock wall sebagai media tanam tempat penyemaian benih. Kemudian yang kedua, pisau. Tiga, untuk memotong rock wall menjadi bagian kecil. Oke, sebelumnya Kak Jamal, ini saya mau bertanya dulu, apakah kegiatan ini sangat cocok atau bisa dilaksanakan di wilayah perkotaan? Karena biasanya banyak orang-orang berpikir bahwa untuk khususnya pertanian itu hanya bisa dilaksanakan di desa saja. Ini hanya anggapan sebagian orang saja ya, Kak Jamal. Jadi kalau untuk sistem pertanian baik di perkotaan ataupun di pedesaan, kita tidak ada satu hal yang bisa membedakan, semua bisa kita lakukan. Kalau di perkotaan kita dengan memanfaatkan sistem vertikultur dengan tanam sistem rak, sehingga bisa efisiensi lahan, tapi kita bisa menanam di lahan yang sempit. Yang kedua, kita bisa menggunakan sistem hidroponik yang sekarang lagi digemari. Jadi bercocok tanam pun dalam tidak bisa dipisahkan desa atau kota, tapi di desa atau di kota sama saja kita bisa melaksanakan sistem budidaya atau sistem bercocok tanam, tapi mungkin dengan sistem yang agak berbeda dengan desa. Kalau di desa kita menggunakan sistem konvensional, tanam langsung kalau di desa, tapi kalau di kota kita bisa menggunakan yang sistem hidroponik atau sistem tanam vertikultur. berarti dia sangat cocok sekali untuk bisa ditanami di rumah yang hanya punya halaman kecil ya, seperti di kota. Ketika rumah-rumah sudah mulai bertingkat dan hanya memiliki halaman yang kecil, kegiatan seperti ini tetap bisa kita laksanakan ya. Iya, benar. Jadi kondisi halaman atau luas halaman tidak menjadi pembatas untuk kita melakukan kegiatan di pertanian, tidak menjadi faktor pembatas. Jadi keinginannya kita atau untuk mengisi kekosongan waktu, bisa dapat melakukan budidaya pertanian di lahan yang sempit. Teman-teman sekalian dan adik-adikku sekalian, kita langsung saja ini untuk kita coba praktekkan bagaimana tata cara untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, dalam proses sistem hidroponik
Hal yang pertama kita lakukan adalah penyemaian benih dengan menggunakan ropol. Ropol ini kita potong. Nah, setelah kita potong seperti ini, kemudian kita bagi tiga bagian. Hal ini untuk memudahkan kita pada saat penyemaian benih, pada saat pemindahan benih ke netpot. Oke, kita potong tiga, kemudian kita bagi lagi dengan menggunakan kecil, jadi kita bagi menjadi tiga lagi, sehingga di sini ada 9 titik tumbuh yang bisa kita pindahkan nanti ke netpot. Nah, Bisa dilihatkan dulu ya. Kak Jamal, Ya. garis-garis yang tadi digambar. Ya, jadi setelah kita potong, dia kan seperti ini, tapi tidak terpisah. Nah, jadi sehingga nanti saat kita memindahkannya ke netpot, ini akan lebih mudah kita mencabutnya. Ya, setelah kita potong seperti ini buat bentuk dadu, kemudian kita basahi sampai lembab untuk memudahkan kita di proses penyemaian berikutnya. Iya, Kak Jamal, bisa dijelaskan sedikit sebenarnya apa yang dicampurkan ke rockport tadi? Air apa atau apa supaya adik-adik bisa tahu juga, Ya. dia bisa praktekkan nanti di rumah. Kalau di proses penyemaian untuk membasahi ropol ini kita hanya menggunakan air biasa saja, Pak. Oh, Ya, jadi kita menggunakan air biasa untuk membasahi ini. itu adik-adik. Oke. Setelah basah, diambil, bisa menggunakan tusuk sate, tapi kita ini bisa menggunakan lidi sebagai alat untuk membuat lubang tanam. Jadi kita di bagian tengahnya kita lubangi satu persatu, kita lubangi. Setelah kita lubangi, kemudian kita mengambil benih. Ini hari ini kita menggunakan benih sawi, varietasnya sawi F1 untuk jenis varietas apa namanya, sawi pagoda. Nah, Ini benih yang digunakan itu benih sawi varietas F1. Ini hanya contoh saja ya adik-adik, teman-teman. Kalau memang di sana adik-adik punya lebih dari benih, mau itu benih tomat, rica, dan lain-lain sebagainya, itu bisa adik-adik coba juga. Jadi, dan ini ujung lidi kita basahi sedikit, kemudian kita ambil benihnya satu persatu. Ini benihnya yang melengket di ujung lidi, kemudian kita simpan di tempat yang kita lubangi tadi, kemudian kita tutup sedikit. Nah, kita buat satu, begitu selanjutnya kita satu-satu kita masukkan lagi. Nah, setelah semua benih kita masukkan lubang tanam, kemudian kembali kita basahi ropolnya biar benihnya juga bisa terkena air sehingga lebih cepat berkecambah. Nah, setelah benihnya sudah siap untuk kita kecambahkan, benih ini kita simpan di tempat yang gelap kurang lebih 24 jam, baru kita pindahkan lagi ke tempat yang terkena matahari secara langsung atau di rumah bibit. Oke, Kak Jamal, bisa dijelaskan kenapa benih itu harus disimpan selama 12 jam? Kenapa tidak 3 jam saja atau 2 jam saja? Seperti itu, Kak Jamal. Jadi ini kita harus simpan kurang lebih 12 jam atau 24 jamnya untuk merangsang proses perkecambahannya. Karena kalau syarat benih tumbuh dengan baik itu atau bibit tumbuh dengan baik saat bersemaian harus membutuhkan tempat yang agak gelap sehingga tidak terkena cahaya matahari secara langsung, sehingga dapat berkecambah dengan baik. Iya, dan waktunya itu memang ya, dia minimalnya harus 12 jam ya. Ya, waktu minimalnya 12 jam untuk penyimpanan di bawah tempat yang teduh atau yang gelap. Karena kalau melebihi batas maksimalnya 24 jam, maka benih yang tumbuh akan dia istilahnya panjang. Oh, iya, baik, Panjang. baik, Kak Jamal. Jadi seperti itu adik-adik, kenapa dia harus
disimpan dulu selama 12 jam di tempat yang gelap. Nah, adik-adik, kita akan lanjut terus untuk proses berikutnya. Oke, setelah benih tadi kita kecambahkan, setelah kita tanam di titik lubang tanamnya, dan kita tutup, kita semprot air, kemudian kita tutup dengan menggunakan bentuk seperti ini, atau bisa di tempat yang gelap dalam ruangan atau dalam laci meja. Tapi hari ini kita gunakan ini untuk menutup ini. Nah, ini kita biarkan selama 24 jam tanpa kita buka. Setelah 24 jam atau 12 jam kita buka, nah kita pindahkan ke tempat yang lebih terang. Simpan selama kurang lebih 12 jam, kemudian kita masukkan ke dalam rumah bibit dan kita biarkan hingga umur 10 sampai 14 hari, baru kita kemudian pindahkan ke tahap berikutnya. Oke adik-adik, di depan saya ini ada tanaman sawi yang berumur 14 hari yang sudah siap kita pindahkan ke sistem hidroponiknya. Jadi dalam proses pemindahan bibit ini kita menggunakan beberapa bahan seperti rock wool, ini rock woolnya, kemudian kita masukkan dalam net pot sudah menggunakan kain flanel atau bisa menggunakan kain apa saja, yang penting dia bisa menyerap air. Oh, tidak harus kain flanel ya Kak Jamal ya? Tidak mesti kain flanel, tapi kain apapun yang penting memiliki daya serap air, karena berfungsi untuk mengangkat nutrisi dari media air ini ke akar tanaman. Oh, oke. Jadi caranya, kain flanel yang ada yang saya pegang ini, yang seperti ini, kita masukkan ke lubang yang ada di bagian net pot, bagian bawah net pot. Nah, seperti ini. Setelah terpasang seperti ini, kemudian benih yang ada atau bibit yang sudah tumbuh yang berumur 14 hari kita masukkan ke dalam net pot. Kita usahakan sampai menyentuh dasar net pot atau menyentuh kain flanel yang ada, sehingga kain flanel ini akan berfungsi untuk menyerap nutrisi yang ada di sistem hidroponik nanti. Dari sini dia akan naik tembus sampai ke akar tanaman kita ini. Siap. Oke. Adik-adik yang kita lakukan setelah benih dipindahkan ke instalasi hidroponik. Jadi di dalam instalasi ini terdapat alat yang kita gunakan berupa di dalam bak air yang berfungsi untuk menampung nutrisi, kemudian mesin pompa yang berfungsi untuk mengalirkan ke instalasi hidroponik yang ini. Jadi air dari pipa masuk lewati pipa, kemudian naik ke selain seperti ini. Ini masuk ke masing-masing bagian ini. Jadi nutrisi yang diberikan pada air yang ada dalam tandon ini atau wadah ini itu berdasarkan tingkatan umurnya. Pada umur 1 minggu pertama kita menggunakan larutannya dengan konsentrasi 500 ppm. Pada minggu kedua 750 ppm, minggu ketiga 900 ppm, sampai minggu keempat dengan konsentrasi 1200 ppm. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi nutrisi dalam bak penampung, kita menggunakan satu alat yang namanya TDS meter. TDS meter ini berfungsi untuk mengukur tingkat kelarutan, sehingga nutrisi yang ada sesuai dengan tahapan pertumbuhan tanaman yang kita miliki. Oke, cara menggunakannya, ini tombol on off-nya kita gunakan, kita tekan, kemudian kita celupkan ke dalam air. Nah, setelah kita celupkan dalam air, kemudian kita tekan hold yang berfungsi untuk menunjukkan angka pada nutrisi kita. Nah, tanaman yang ada di hadapan adik-adik ini merupakan tanaman yang sudah berumur 3 minggu dengan konsentrasinya sudah masuk di 900 ppm, tapi angka di dalam TDS ini menunjukkan 1000 ppm. Jadi itu masih dalam batas toleransi untuk nutrisi tanaman. Iya, baik Kak Jamal. Sepertinya bisa dijelaskan juga ke adik-adik istilah-istilah yang tadi Kak Jamal sebutkan, seperti di konsentrasi
misalkan 1000 ppm. Apa sih sebenarnya 1000 ppm itu? Biar adik-adik atau teman-teman yang menonton ini bisa tahu juga. Ya. Jadi angka yang 1000 ppm itu menunjukkan tingkat kepekatan larutan dalam air. Oh, berarti ini tidak bisa lebih ya? Tidak bisa lebih, angka toleransinya hanya di atas 50 ppm, maksimal 50 ppm. Di alat itu dia bisa terbaca itu. Terbaca, di alat ini akan terbaca. Ketika kita ujungnya ini kita sentuhkan ke air, secara otomatis dia akan membaca jumlah larutan dalam air. Tanaman saya ini merupakan salah satu tanaman yang telah berumur 18 hari atau sudah masuk di minggu ketiga. Jadi menggunakan konsentrasinya sudah 1050, artinya konsentrasi yang berfungsi untuk kesuburan tanamannya kita. Ini insya Allah tanpa ada halangan apapun atau tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita akan panen 2 minggu ke depan. Oke, Nah, adik sekalian dan juga teman-teman sekalian, itulah tadi salah satu contoh cara untuk penanaman di pekarangan rumah kita. Nah, hal ini adik-adik bisa membuat kita untuk mempunyai aktivitas baru sehingga adik-adik sekalian itu tidak bosan atau jenuh selama adik-adik berada di rumah di masa pandemi ini. Saya berharap ini bisa untuk menjadi contoh untuk adik-adik bisa terapkan di rumah untuk mencoba menanam pekarangan, karena kegiatan ini adik-adik sangat bermanfaat baik untuk adik-adik sekalian atau untuk ibu-ibu yang berada di rumah. Oke adik-adik, sekian dulu, kita berjumpa di kegiatan yang lainnya.